Annyeonghaseyo Yerbun, teman-temanku sekalian, kawan-kawanku yang berbahagia. Selamat malam ya. Jumpa lagi dengan channel Hari Hanok, channel yang coba mengupas tuntas pelajaran bahasa Korea dengan sistem yang paling mudah, sederhana, yang penting bisa dipahami ya. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang dikeluarkan oleh HRD Korea tentunya ya. Bang soal tahun berapa ya, 2015, tapi masih bisa buat acuan dan itu sangat recommended ya. Karena kalau kita paham, ya sudah, buku terbaru tinggal kita menambah pengetahuan saja, hanya up to date aja ya. Yang penting dasar-dasarnya adalah kita belajar tata bahasa atau membob itu dengan metode yang benar sehingga dasar-dasar pembelajarannya itu tahu ya. Oke, kita langsung saja menuju ke pembahasan soal. Check it out. Ya, kita masuk soal 81. Di situ ada gambar sepatu 3 pasang ya, sepatu kulit. Soalnya adalah kuduka tukyole ismnida. Jadi nomor 1, kuduka tukyole ismnida. Perhatikan ya cara membacanya ya. Kuduka tukyole ismnida. Kuduka sebagai subjek, di situ ada ka. Kudu adalah kata benda, artinya sepatu kulit. Tu 2, kyole adalah satuan pasang untuk sepatu. Ismnida sebagai predikat, kata dasarnya adalah itta. Itta artinya pada. Jadi perhatikan cara mengartikannya. Sepatu kulit ada 2 pasang. Ini saya buatkan coret-coretannya ya. Kita ulangi, kuduka tukyole ismnida. Kuduka di situ ada ka, berarti itu adalah subjek. Tukyole adalah keterangan. Ismnida itu predikat. Kita perhatikan kata dasarnya adalah itta, artinya ada. Nah, dalam mengartikan itu kita harus disiplin, harus nurut dengan aturan TSPOK. Kan kalau mengartikan kita mau menyusun dalam kalimat Indonesia ya. Kalimat Indonesia pola yang baku adalah TSPOK. Nah, untuk kalimat di atas itu topik sama objeknya tidak ada. Yang ada hanya subjek, predikat, dan keterangan. Jadi secara urutan adalah sepatu kulit ada 2 pasang. Sepatu kulit subjek, predikatnya ada, dan keterangannya adalah 2 pasang. Gimana? Gampang kan? Nah, kita perhatikan lagi. Di situ adalah kuduka tukyole ismnida. Nomor 1 itu ada tu, nomor 2 ada se, nomor 3 ada ne, nomor 4 ada tasot kyole ya. Tu itu adalah bilangan bak.
artinya 2, di mana untuk menghitung jumlah barang menggunakan huruf bak. Ya, kita kasih contoh ya. Bilangan bak dalam pelajaran bahasa Korea kita kasih contoh sebagai berikut. Katakanlah belajar dari 1 sampai 10 saja dulu. Ya, jadi 1 adalah hana, 2 adalah dul, 3 adalah set, 4 net, 5 tasot. Tasot ya, bukan tasos tapi tasot. 6 yosot, 7 ilgop, 8 yodol. Ingat ya, pengucapannya itu yodol, bukan yodol tapi yodol. Untuk huruf D itu lidahnya agak dicepit dengan gigi ya, yodol, seperti orang cadel. Orang Korea itu seperti itu, yang pernah ke sana ya kayak gitu ya. Selanjutnya adalah ahop, 9 adalah ahop, huruf biep atau huruf B dibaca di bawah itu dibaca P, maka dari itu ahop. Dan 10 adalah yol. Nah teman-teman, ada catatan tersendiri untuk bilangan bak. Apabila ditambah satuan di belakangnya, maka angka 1 sampai 4, 11 sampai 14, 21 sampai 24, dan seterusnya. Intinya antara 1 sampai 4, yang ada 1 sampai 4-nya ya. Maka huruf terakhir itu dihilangkan. Jadi misalnya hana, huruf terakhirnya kan hana a ya, maka a-nya adalah hilang menjadi han. Yang aturannya atau yang asalnya adalah hanak yole, karena 1 dihilangkan menjadi han yole. Contoh yang lain adalah dul kyole, huruf real atau huruf L. Dul dihilangkan menjadi tu kyole, dan seterusnya. Set menjadi se, net menjadi ne. Nah untuk yang 11, yol hana menjadi yol han, atau sering di listening itu diucapkan yoran. Yol dul menjadi yol tu, yol set menjadi yol se, yol net menjadi yol ne, dan seterusnya seperti 21 sampai 24, 31 sampai 34, dan seterusnya. Jadi ini kalian harus paham aturan-aturan gini ya. Oke, kita lanjut untuk nomor 2 ya. Ingat cara membacanya itu, jeda-jedanya itu per pola, biasanya subjek jeda, keterangan jeda, predikat jeda ya. Jadi jangan asal jeda, misalnya kudu kase kyole is semnida, kayaknya nggak enak banget dengar ya. Ya juga nggak bisa dimengerti. Jadi cara membacanya adalah kuduka sekyole isemnida. Kuduka sepatu kulit ada 3 pasang. Kalau kalian masih bingung, coba ditarik lagi ke video ini. Untuk yang menit-menit sebelumnya itu jelas sekali ya. Oke, paham dong. Nomor 3, kuduka nekyole isemnida. Sepatu kulit ada 4 pasang. Ne 4 ya. Nomor 4 adalah kuduka tasot kyole isemnida. Sepatu kulit ada 5 pasang.
Oh ya, ada sedikit clue ya, sedikit clue. Ini enggak ada aturan di buku atau di tata bahasa. Kita harus kreatif-kreatif sendiri untuk eh, belajar bahasa Korea. Ini saya punya sedikit kreatifan sendiri. Jadi sebenarnya kalau misalnya imbuhan subjek i atau k, kita artikannya, tetapi bukan berarti i atau k artinya nya, hanya dalam mengartikan biar kelihatannya luwes lah seperti bahasa Indonesia aja. Jadi contohnya adalah kutuka tukyole ismnida. Kita coba artikan, sepatu kulitnya ada 2 pasang. Kan enak didengarkan. Ya ini tentu saja terserah masing-masing individu ya. Kalau memang mau dipakai silakan, kalau nggak dipakai ya nggak apa-apa. Ini hanya cara kita belajar agar kita lebih paham, gitu aja. Banyak cara ya. Nah untuk nomor 82 itu kan tipe-tipenya sama dengan 81 ya, sama dengan di atasnya. Jadi bolehlah untuk latihan-latihan membaca, kalian itu harus rajin-rajin membaca ya, jangan merasa udah paham terus lewat gitu aja, harus sering-sering membaca. Jangan sampai kuduga se gole ya, nanti kalau sering membacakan enak, jadi huruf itu nggak usah berpikir lagi. Kuduka sekyole ismnida, kuduka nekyole ismnida, kuduka tasot kyole ismnida, kuduka yosot kyole ismnida. Jadi harus sampai ke situ dengan kudu kayak gitu ya. Harus sering-sering membaca. Demikian juga nomor 83 itu sama polanya dengan 81, 82. Subjeknya hanya kudu, juga satuannya adalah kyole, predikatnya masih tetap ismnida, sama. Nah ini agak beda nih, nomor 84 sama 85. Bedanya di mana? Bedanya di kata benda subjeknya. Di situ ada cadong cak. Apa ya cadong cak ya? Ya, mobil cadong caka. Tasote ismnida. Predikatnya sih sama, ismnida aja semua ada ya. Tasot, yosot, ilkop, yodol, itu sama 1 sampai 10 untuk pelajaran awal yaitu. Ini yang berbeda adalah satuannya. Satuannya adalah D. D apa? Dibaca apa ya? D. Jadi seperti tengah-tengah lah antara T sama D. Tapi jangan juga D gitu ya. Orang-orang itu nanti kalau kalian tetap ngomongnya dasote itu, mereka mendengarnya itu morago. Kamu ngomong apa? Kayak gitu. Tasote ya. Jadi nomor 1 cadong caka tasote ismnida. Cara mengartikan TS POK. Yang ada aja, T nggak ada, objek nggak ada, berarti S, P sama K. Cadong caka sebagai subjek, tasot T sebagai keterangan, ismnida sebagai predikat. Jadi mengartikannya adalah mobil ada 5 apa kalau mobil, satuan mobil? Unit atau unit ya. Jadi mobil ada 5 unit. Nah tadi kan aku katakan kalau K itu
boleh diartikannya. Coba kita coba apakah lebih bagus. Mobilnya ada 5 unit. Nah, bagus kan? Iya dong. Tapi bukan berarti K artinya nya ya, atau I artinya nya ya, bukan. Kita hanya improvisasi bahasanya. Apa itu lagi? Ya, jadi mobilnya ada 5 unit. Paham ya? Nomor 2 sampai nomor 4, bahkan 851 sampai 4 itu polanya sama. Ya, Jatong Caka Yosote Isemnida. Jatong Caka Ilgopte Isemnida. Nomor 4, Jatong Caka Yodolte Isemnida. Mobilnya ada yodol. Berapa? 8 unit. Nah, kadang kalau mengartikan itu tidak mengikuti pola, maka ada 8 unit mobil. Ya boleh-boleh aja, tetapi nanti kalau kalian nggak mengikuti pola TSPOK, nanti kalau ketemu soal-soal yang kosakatanya itu nggak ngerti, ambiar bos, ambiar. Maka dari itu ikutilah pola TSPOK. Bahkan ada yang mengartikan Korea itu dari belakang. Bener nggak? Ya bisa-bisa aja dengan syarat topik dan subjeknya itu nggak ada. Lah kalau subjeknya ada, topik sama subjeknya ada, ya dari topik dulu, dari depan dulu. Orang topik itu di depan, subjek di depan. Ya, jadi mengartikan kalimat Korea itu harus mengikuti pola yang benar. Ya, oke. Nomor 85, Jatong Caka Yosote Isemnida. Sama, mobilnya ada 6 unit ya. Paham ya? Kalau udah paham tetap nomor 2, 3, 4 kalian baca artikan. Biar apa? Ya biar kalian itu paham. Tapi paham saja tidak cukup. Paham dan harus kata orang Jawa itu lanyah karena sering melakukan. Jadi dia nggak menyusun itu, nanti lama-lama paham ya. Oke, demikian teman-teman Jinggu. Tadi itu adalah pembahasan soal-soal dasar, soal-soal pemula untuk bang soal yang lama ya. Tetapi jangan khawatir, kalian itu nggak usah khawatir, wah soalnya lama, enggak. Kalian yang penting belajar. Kita itu harus belajar, itu harus tahu dasarnya. Kalau dasarnya kita tahu, mau buku baru, mau buku lama, buku tahun depan, abad depan, sama aja. Namanya belajar bahasa itu harus menggunakan tata bahasa, atau bahasa Koreanya adalah mumbop, atau bahasa Inggrisnya adalah grammar. Itu harus yang benar. Jangan cuma ngikutin tren, wah ini ya boleh-boleh aja. Tetapi kalau kita tahu dasar, tahu pondasinya, mau itu buku lama, mau itu buku baru, itu kita nggak kaget. Bahkan nanti kalau kan kita belajar bahasa Korea kan kebanyakan mau ikut tes Korea dan mau hidup di Korea nggak cuma sebentar ya, cuma sebentar. Jadi nanti kalau kan orang Korea itu ngomongnya itu nggak berdasarkan buku terbaru, buku yang lama, enggak. Ininya dari dulu sampai sekarang itu tata bahasanya, dasarnya itu pondasinya sama. Kalau memang ada pengembangan ya harus tahu dasarnya dulu ya. Bahkan gini, ada ngomong, belajar bahasa Korea di Indonesia, di Korea nggak dipakai. Enggak, sebenarnya dipakai. Mereka yang kadang-kadang ngomong kayak gitu mungkin karena mungkin belum paham atau gimana ya, dipakai banget ya, dipakai banget. Contohnya apa? Pada saat belajar Moksem-nida, masa di sana makanya moko. Sama, Moksem-nida adalah makan, moko ya makan, tinggal konteksnya yang situasi bagaimana. Kita makanya belajar yang benar, belajar yang mendasar. Jadi nanti kita untuk pengembangan itu lebih
paham ya. Jadi itu pembahasan hari ini soal beberapa soal yang dari Bang Soal 2015, dilanjutkan kesempatan berikutnya kita lanjutkan soal lanjutnya ya. Jadi tetap semangat, Yolsimi Kongbu Haja, ayo semangat belajar, pokoknya dibuat apa ya, sepaham mungkin ya, jangan sampai dikejar waktu tapi nggak paham, tapi belajarlah sampai paham ya. Demikian, Yorobun, annyeonghaseyo.